Semengerikan apa Cristiano Ronaldo? Dalam sejarah sepak bola, ada pemain yang hebat, ada yang luar biasa. Dan ada satu yang begitu mendominasi hingga lawan-lawannya seringkali terlihat kecil, gugup, dan kehabisan cara untuk menghentikannya. Nama itu Cristiano Ronaldo. Kita sering menyebutnya megah, bintang, bahkan fenomena. Tapi ada satu sisi lain yang jarang dibahas. Betapa mengerikannya Cristiano Ronaldo di mata lawan-lawan yang harus menghadapi kekuatan, ego, dan determinasi seorang monster kompetitif, monster ambisi sejak muda. Sejak remaja 18 tahun di Manchester United, Ronaldo sudah menunjukkan tanda yang membuat pemain senior bergumam. Anak ini terlalu ambisius. Di latihan, ia menantang pemain tua. Di gym, ia selalu ingin angkat lebih berat. Di lapangan, ia ingin menjadi yang tercepat, terkuat, dan paling menonjol. Dan ambisi itu bukan ambisi biasa, ia adalah obsesi. Obsesi yang membuat siapapun yang berlatih dengannya merasa terintimidasi. Menit 2-3, kecepatan yang menakutkan. Saat Ronaldo memulai sprint lawan, hanya melihat bayangan. Kecepatan 35 km/jam, tinggi badan 187 cm, bahu lebar, dan langkah raksasa membuat bek-bek Liga Inggris sering terlihat seperti kerucut latihan di hadapannya. Banyak bek mengaku yang kami takutkan bukan dribble Ronaldo, tapi kecepatannya yang meledak tiba-tiba. Ia seperti panter yang dilepaskan dari rantai sebelum lawan berpikir, Ronaldo sudah berada jauh di depan. Ronaldo bisa melompat setinggi dia, 9 meter. Itu tinggi ring basket. Ketika bola silang datang, bek-bek besar yang mencoba menyundul bersamanya sering terlihat seperti anak kecil melawan manusia super di Serie A. Seorang bek berkata, "Kau dengar anginnya saat dia melompat? Tubuhnya lewat di atas kepalaku. Rasanya bukan melawan manusia." Dominasi udara Ronaldo adalah mimpi buruk setiap bek tengah. Tembakan jarak jauh yang seperti meriam. Jika Ronaldo mendapat ruang 25-30 meter dari gawang, semua orang panik. Kiper, bek, bahkan penonton. Tendangan nuklebal miliknya bergerak tanpa rotasi, berubah arah di udara, dan meluncur seperti peluru. Kecepatan tembakannya tembus 120 km/jam. Sejumlah kiper berkata, tendangan Ronaldo bukan hanya keras, tapi tidak bisa ditebak. Ronaldo membuat jarak jauh menjadi area horor bagi lawan. Kemarahan dalam kompetisi yang membuat Ronaldo semakin mengerikan, bukan kemampuan fisiknya, tetapi mentalitasnya. Ketika tertinggal 2 gol, Ronaldo tidak takut. Ketika gagal penalti, ia semakin ganas. Ketika kritik datang, ia menjadikannya bahan bakar. Kariernya seperti ditenagai oleh kemarahan produktif. Semakin diremehkan, semakin ia meledak. Itulah alasan mengapa Ronaldo sering menjadi pencetak gol di momen-momen genting. Ia tidak takut. Tekanan ia hidup di dalamnya. Tekanan psikologis terhadap lawan. Banyak pemain mengaku bahwa menghadapi Ronaldo bahkan menakutkan sebelum kick-off. Bagaimana menghentikannya? Di mana dia akan bergerak? Apakah dia akan berlari di belakang saya? Apakah saya akan membuat kesalahan yang masuk highlight dunia? Nama Ronaldo sendiri sudah menjadi ancaman mental. Sebelum pertandingan dimulai, sebagian lawannya sudah kalah secara psikologis, transformasi fisik yang menakutkan. Di usia 30, banyak pemain mulai menurun, Ronaldo justru berubah menjadi semakin mengerikan. Latihan rutin, diet ketat, dan kedisiplinan ekstrem membuat tubuhnya seperti atlet olimpiade. Body fat sangat rendah, otot eksplosif, stamina besar, kecepatan bertahan, dan pemulihan super cepat. Dokter Juventus pernah mengatakan, tubuh Ronaldo seperti atlet usia 23 tahun, bukan 34. Melihat lawan yang menua, sementara Ronaldo tetap seperti mesin. Itulah teror sebenarnya. Momen-momen yang membuktikan betapa bahayanya dia. Beberapa momen paling mengerikan dalam kariernya. Hat-trick ke gawang. Atletico Madrid ketika tersingkir terasa dekat. Stadion meledak. Atletico seperti ditelan badai. Tendangan bebas ke gawang Spanyol di Piala Dunia ke-2018. Aksi melawan Arsenal, Chelsea, Bayern, Barcelona, Juventus, di mana Ronaldo selalu muncul di saat timnya paling membutuhkan. Pada level tertinggi, melawan klub raksasa, Ronaldo justru semakin haus darah. Kesimpulan, inilah kemengerikan SAR7. Jadi, semengerikan apa Cristiano Ronaldo? Ia adalah
ancaman dalam sprint, monster di udara, penembak jarak jauh yang mematikan, mesin gol di kotak penalti, psikolog yang menghancurkan kepercayaan diri lawan, atlet super yang tak pernah menua, dan pemimpin yang hidup dari tekanan. Ronaldo adalah campuran dari kekuatan fisik, mental, emosi, ambisi, dan egonya sendiri yang ketika bersatu menjadikannya salah satu pemain paling menakutkan dalam sejarah sepak bola. Ia bukan hanya bintang, ia adalah ancaman, ia adalah ketakutan bagi bek-bek top. Ia adalah mimpi buruk setiap kiper, ia adalah Cristiano Ronaldo sang fenomena yang mengerikan.